pagi bosku, jumpa kembali bersama saya Cecilia dari Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Bosku, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di DKI Jakarta kembali diperpanjang pada 2 minggu ke depan, yakni hingga 8 Februari. Seiring melonjaknya kasus COVID-19, meski demikian, sejumlah aturan justru dilonggarkan alih-alih diperketat. Di antara aturan tersebut, yakni perihal kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mal yang diperbolehkan beroperasi hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ketentuan itu 1 jam lebih lama dibandingkan dengan aturan sebelumnya yang hanya memperbolehkan mal beroperasi sampai dengan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk aturan lainnya tetap sama ya bosku. Gimana nih menurut bosku? Efektif tidak ya PSBB ini? Nah, seperti biasa kita akan mulai saja nih market review kita hari ini, Selasa 26 Januari 2021 dengan episode All I Have Got To Do. Maka dari itu jangan kemana-mana ya bosku, tetap di channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia. Seperti biasa, kita akan mulai dari Global Economics Calendar. Ada berita dari US Chicago Fed Net Activity Index yang naik dari sebelumnya 0,31 menjadi 0,52. Kemudian ada dari US Dallas Fed Manufacturing Activity yang turun dari sebelumnya 9,7 menjadi 7,0. Kemudian ada dari Japan Tokyo Condominium for Sales Year on Year yang naik dari sebelumnya minus 15,3% menjadi 15,2%. Kemudian kita beralih ke corporate news. Ada berita dari PT Linknet Tbk atau Link yang menganggarkan belanja modal atau capital expenditure sebesar 2,5 triliun rupiah untuk tahun 2021 dari kontan.go.id. Kemudian ada dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk atau INTP yang incar pasar ekspor anyar ke negeri jiran dari bisnis.com. Kemudian ada dari PT Adikarya Persero Tbk atau ADI yang membukukan kontrak baru senilai 19,7 triliun rupiah sepanjang 2020 dari bisnis.com. Kemudian pada perdagangan hari Senin tanggal 25 Januari 2021, IHSG ditutup melemah sebesar 48 poin atau sebesar 0,77% menjadi 6.258. Sektor properti, perkebunan aneka industri, pertambangan infrastruktur, industri konsumsi, industri dasar perdagangan bergerak negatif dan menjadi kontributor terbesar pada penurunan perdagangan IHSG kemarin. Sementara dalam satu pekan terakhir, investor asing mencatatkan pembelian bersih sebesar 154 miliar rupiah. Kemudian kita akan masuk ke market review kita hari ini. Cerita hari ini akan kita awali dari sebuah pidato dari presidensi. Presiden Xi Jinping berpidato kemarin di Davos untuk memberikan seruan kepada dunia untuk meninggalkan perasaan prasangka ideologis dan menghindari mentalitas terkait dengan perang dingin yang sudah ketinggalan zaman. Xi mengatakan bahwa kita semua harus memiliki komitmen untuk patuh terhadap hukum dan peraturan internasional daripada hanya berkomitmen pada supremasi. Xi juga mengatakan bahwa dengan naiknya Joe Biden sebagai Presiden Amerika, Xi mendesak Amerika untuk kembali saling menghormati satu sama lain untuk bekerja sama dalam pemulihan pasca pandemi. Setiap perang dingin yang baru, entah itu penolakan, ancaman, atau intimidasi terhadap orang lain, atau dengan sengaja memaksakan pemisahan, memberikan gangguan, sanksi, menciptakan isolasi atau kerenggangan, itu semua hanya akan menciptakan dunia untuk masuk lebih dalam lagi dalam perpecahan bahkan menimbulkan konfrontasi. Pidato Xi tersebut sangat amat dinantikan karena tentunya memberikan harapan dan keinginan dari presidensi yang dimana Xi berkeinginan untuk menjaga hubungan antara kedua perekonomian terbesar dunia selama 4 tahun ke depan. Xi kembali menyampaikan bahwa poin pembicaraan tersebut adalah mengenai multilateralisme dan tentu saja kerjasama yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Pidato ini secara gambaran memiliki kesamaan terkait dengan situasi dan kondisi 4 tahun yang lalu di Davos. Namun bedanya kala itu Presiden Trump yang dilantik. Xi juga menyampaikan bahwa dirinya tidak memberikan dorongan untuk mengubah pemerintah Amerika ataupun Cina yang berubah untuk menghadapi tekanan dari Amerika. Karena Xi mengatakan bahwa setiap negara itu memiliki sejarah, budaya, dan sistem sosialnya sendiri. Oleh sebab itu tidak ada satupun yang lebih unggul dari yang lain. Sejauh ini, para pemimpin Cina sudah lama menggunakan Davos sebagai forum untuk memberikan informasi terkait dengan reformasi ekonomi namun tidak dicampurkan dengan situasi dan kondisi politik. Xi mengatakan bahwa saat ini masalah politik harus dikesampingkan karena dari politiklah hubungan antara negara-negara di timur dan barat menjadi renggang. Tapi di satu sisi, keinginan Xi untuk mengesampingkan perbedaan politik tidak akan mudah diterima begitu saja.
Karena kebijakan Cina di Xinjiang telah membuat Amerika mengatakan bahwa Cina telah membuat kebijakan yang tidak masuk akal. Sedangkan bagi Uni Eropa, kebijakan tersebut telah memberikan sisi negatif dari Cina pada tahun 2019 silam, meskipun ujung-ujungnya Uni Eropa tetap menandatangani kerjasama dengan negara-negara Asia pada penghujung tahun 2020 lalu. Juru bicara White House mengomentari pidato Xi terkait dengan jangan mengubah apapun, memiliki sesuatu makna di dalamnya. Namun Amerika akan tetap memainkan perannya untuk menjadi lebih baik dalam melindungi teknologi Amerika, dan pemerintah akan terus meninjau isu-isu utama seperti investasi dari perusahaan Cina serta daftar hitam perusahaan telekomunikasi milik Cina. Kembali kepada presidensi, dalam pidatonya kemarin dia juga mengatakan bahwa Xi memiliki keinginan untuk membangun kembali dialog tingkat tinggi khususnya dalam pemerintahan yang akan datang, sehingga mendorong semua negara untuk meningkatkan kepercayaan politik melalui komunikasi yang strategis. Sejauh ini Biden belum memberikan tanggapan lebih jauh terkait dengan tanggapannya terhadap konfrontasi dengan Cina. Namun Biden sudah memberikan aba-aba untuk mengubah dari konfrontasi menjadi persaingan yang sehat dengan Cina. Pidato dari Xi ditutup dengan rasa bangga bahwa Cina telah semakin dekat dengan pusat menjadi panggung dunia. Dan Cina juga menjadi satu-satunya negara yang melaporkan pertumbuhan perekonomian yang positif bahkan di tengah pandemik, sehingga tingkat pertumbuhan Cina diproyeksi akan berada di 8,3% tahun ini. Cukup jauh kalau kita bandingkan dengan Amerika yang berada di 4,1%. Kemudian cerita selanjutnya datang dari akibat banjir. Faktor cuaca yang buruk pada bulan Januari memberikan dampak pada terhambatnya sejumlah produksi perusahaan komoditas khususnya di Kalimantan yang saat ini mengalami banjir. Kami melihat banjir yang terjadi di hampir seluruh provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa di wilayah Provinsi Kalimantan Timur akan berdampak signifikan terhadap kegiatan operasional. Hambatan operasional itu pun selanjutnya berdampak terhadap pasokan batu bara. Menurut laporan yang kami terima dari beberapa penambang, hampir separuh tambang di Kalimantan Selatan terdampak banjir yang mengenangi lubang tambang. Banjir juga berdampak terganggunya akses transportasi batu bara ke pelabuhan, juga akses suplai logistik dan mobilitas karyawan. Sehingga dampak dari banjir tersebut mengganggu pasokan untuk ekspor serta bisa berdampak terhadap kelancaran pasokan batu bara ke beberapa pembangkit listrik atau PLTU dan suplai ke industri domestik lainnya. Menurut informasi dari APBI, dikabarkan bahwa ada beberapa perusahaan yang sudah menyampaikan notifikasi force majeure dalam memenuhi komitmen penjualan batu bara. Saat ini tercatat Adaro, Arutmin, Jonlin, Bangun Banua, dan Hasnur Group memiliki tambang di Kalimantan Selatan, dan Kaltim Prima Coal, Indo Tambang Megah, Berau, Kideko, dan Adaro memiliki tambang di Kalimantan Timur. Berdasarkan data, Kalimantan Timur dan Selatan merupakan kontributor lebih dari 40% produksi batubara nasional pada tahun 2020. Produksi batubara 2021 ditargetkan sebesar 550 juta ton, lebih rendah 1,2% dari target tahun lalu yang sebesar 557,54 ton. Spek permintaan batubara pada 2021 diperkirakan lebih tinggi dibanding 2020. Kami melihat penurunan produksi pada tahun 2021 sebagai penyesuaian terhadap harga acuan batubara yang perlu dikendalikan agar produsen dan konsumen tetap menemukan titik ekuilibriumnya. Di tengah pandemik virus corona yang masih masif, dampak dari buruknya cuaca di daerah tambang dinilai dapat menjadi tekanan pada aktivitas produksi yang berdampak pada suplai batubara yang berpotensi lebih rendah, sehingga hal ini dapat memberikan dampak pada kenaikan harga batubara acuan. Sehingga berdasarkan technical analisa, kami melihat saat ini IHSG memiliki peluang bergerak menguat terbatas dan ditradingkan pada level 6.190 hingga 6.428. Namun teman-teman harap diperhatikan, saat ini Anthony Fauci mulai merasakan kekhawatiran terkait dengan penundaan pemberian dosis kedua vaksin COVID-19 di Amerika yang berpotensi untuk menciptakan munculnya mutasi virus corona baru. Dan untuk mendapatkan tingkat efektivitas penuh, maka masyarakat harus mendapatkan dosis kedua tersebut. Sentimen seperti ini dapat membuat rapuh pasar dalam usahanya untuk mengalami penguatan meskipun minggu ini merupakan minggu pelemahan. Tetap perhatikan sentimen yang ada. Berikut stock watch pilar emas hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari UNVR, kemudian yang kedua ada dari ICBP, dan yang ketiga ada dari BBRI. Berikut dua saham yang kami analisa hari ini ya bosku. Yang pertama ada dari ADI atau PT Adikarya Persero Tbk yang membukukan kontrak baru senilai 19,7 triliun rupiah sepanjang 2020. Sepanjang 2020, perusahaan mencatat perolehan kontrak baru sebesar 19,7 triliun rupiah atau naik sebesar 34% dibandingkan perolehan kontrak baru pada tahun 2019 sebesar 14,7 triliun rupiah di luar pajak.
di mana perolehan kontrak baru selama tahun 2020 meliputi lini bisnis konstruksi dan energi sebesar 93%, properti sebesar 6%, dan sisanya merupakan lini bisnis lainnya. Realisasi kontrak baru dari pemerintah sebesar 44%, BUMN sebesar 11%, swasta sebesar 5%, dan investasi sebesar 40%. Pencapaian tersebut tentunya perlu diapresiasi mengingat kondisi pandemi corona yang terjadi di tahun lalu. Perusahaan masih mampu membukukan perolehan kontrak baru, sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 2025 dan tingkat probabilitas sebesar 54%, sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 2400 dan tingkat probabilitas sebesar 44%. Kemudian yang kedua ada dari INTP atau PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk yang incar pasar ekspor anyar ke negeri jiran. Langkah ekspansi perusahaan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan volume penjualan melalui pangsa pasar yang sudah ada dan membukukan ekspor ke negara baru. Selain ke Malaysia, perusahaan juga akan melakukan perluasan pasar dengan memasok semen ke negara tujuan ekspor yang potensial, antara lain Filipina, Brunei Darussalam, beberapa negara tetangga lainnya. Hal ini tentunya akan menopang target pertumbuhan penjualan sebesar 4% pada 2021. Sementara di dalam negeri, perusahaan akan fokus pada pangsa pasar utama yaitu wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat. Sehingga berdasarkan technical analisa dalam tren pada jangka waktu short term berpotensi untuk bullish dengan target 15.500 dan tingkat probabilitas sebesar 66%. Sementara dalam jangka waktu long term berpotensi untuk bullish dengan target 19.650 dan tingkat probabilitas sebesar 74%. Berikut kami akan menampilkan 40 saham pilihan dari Pilar Mas. Sekian untuk review kita kali ini ya bosku. Untuk info lebih lengkapnya bosku bisa download PDF dengan klik link di bawah video ini, atau bisa juga langsung akses ke website kami di www.pilarmas-investindo.co.id. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan buat para bosku ya. Kita akan bertemu lagi besok pagi untuk market review yang berikutnya. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Investindo Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.